Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, yaitu terkait profesi akuntan publik. Di mana pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari terkait profesi akuntan publik, terdiri dari beberapa daftar indikator pembelajaran. Yaitu yang pertama, mampu menjelaskan profesi akuntan publik dalam struktur kantor akuntan publik dan peraturannya. Yang kedua, mampu menjelaskan sifat kantor akuntan publik dan aktivitasnya. Yang ketiga, mampu menjelaskan struktur dari kantor akuntan publik itu sendiri. Yang keempat, mampu memahami peran IAPI dan Dewan IAPI. Yang kelima, mampu menjelaskan profesionalitas auditor. Yang keenam, mampu memahami standar audit internasional dan standar audit yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, mampu mengidentifikasi standar dan praktik pengendalian kualitas atau quality control dalam proses audit. Di sini terdapat kantor akuntan publik, yaitu yang pertama KAP internasional didominasi oleh Big Four yang kita tahu ada Deloitte, KPMG, EY, dan PwC. KAP ini memiliki besaran penetrasi yang tinggi seperti jumlah pendapatan, partner, dan profesional, dan juga memiliki reputasi yang baik dan tinggi serta memiliki kualitas yang bagus dalam hal pelayanan. Yang kedua ada KAP regional atau nasional yang lebih kecil cakupannya daripada Big Four, di mana layanan yang diberikan akan sama seperti Big Four tapi berafiliasi dengan KAP di negara lain sehingga memiliki kapabilitas internasional. Yang ketiga, KAP lokal ini memiliki ukuran lebih kecil dari KAP internasional dan regional atau nasional. KAP lokal yang ukurannya besar dapat memberi layanan audit. KAP lokal yang ukurannya kecil hanya dapat memberikan layanan akuntansi dan pajak. Di sini ada sejarah Big Four, di mana sebelumnya tahun 1989 dari Big 8 menjadi Big 6, 1989 sampai 1998, menjadi Big 5 di 1998 sampai 2002, dan menjadi Big Four di 2002 sampai saat ini, di mana terdiri dari EY, Deloitte, KPMG, dan PwC. Di sini terdapat peraturan perundang-undangan yang relevan, di mana yang kita tahu ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian darah akuntan, ada PP Nomor 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 PMK 01/2017 tentang prinsip mengenali pengguna jasa bagi akuntan dan akuntan publik, ada Undang-Undang Nomor 5 2011 tentang akuntan publik, dan ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2021 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Selanjutnya ada juga Peraturan dari OJK Nomor 9 Tahun 2003 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Yang selanjutnya ada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 SEOJK 03/2023 tentang tata cara penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Ada 3 sifat kantor akuntan publik. Yang pertama ada profesionalisme, yang kedua ada independensi, yang ketiga ada ketelitian. Di mana profesionalisme ini KAP dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengetahuan dalam tentang akuntansi, audit, dan perpajakan, mengikuti standar etika dan praktik profesional yang ketat. Dan kalau yang kedua ada independensi, di mana KAP harus independen dan bebas dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka dalam melakukan audit atau memberikan saran. Yang ketiga ada ketelitian, KAP harus teliti dalam melakukan audit dan analisis laporan keuangan. Sifat kantor akuntan publik selanjutnya ada objektivitas, kerahasiaan, dan komitmen terhadap kualitas. Selanjutnya di sini ada aktivitas kantor akuntan publik. Yang pertama ada jasa akuntansi dan pembukuan, yang kedua ada jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen yang sudah dibahas pada materi sebelumnya, di mana jasa akuntan dan pembukuan itu banyak klien yang memiliki staf akuntansi terbatas dan mengandalkan KAP dalam menyusun laporan keuangannya. Sedangkan jasa perpajakan, KAP menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan baik untuk klien audit maupun non-audit. Dia melakukan jasa perpajakan yang mungkin mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak hadiah, perencanaan pajak, serta aspek-aspek lain dari jasa perpajakan itu sendiri. Dan yang ketiga ada jasa konsultasi manajemen. Ini berkisar dari saran untuk meningkatkan atau memperbaiki sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen resiko,
teknologi informasi dan desain, sistem e-commerce, uji tuntas merger dan akuisisi, penilaian bisnis, serta konsultasi manfaat aktuaria itu sendiri. Di sini ada struktur dari KAP, ada proprietorship, yang itu semua perusahaan satu pemilik diorganisir sebagai kepemilikan dengan tanggung jawab yang lebih terbatas karena resiko litigasi. Yang kedua ada general partnership, di mana bentuk organisasi ini sama dengan kepemilikan atau proprietorship, namun terdiri dari beberapa pemilik. Yang ketiga ada general corporation, di mana pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas investasi mereka di perusahaan. Sebagian besar KAP tidak mengatur sebagai perusahaan umum karena mereka dilarang oleh hukum untuk melakukannya di sebagian besar negara bagian. Dan juga ada professional corporation, ada limited liability company atau LLC perseorangan terbatas, dan juga ada limited liability partnership, di mana kalau perusahaan profesional itu menyediakan layanan profesional oleh satu atau lebih pemegang saham. Dan kalau LLC atau perseroan terbatas itu menggabungkan sebagian besar atribut yang menguntungkan dari perusahaan umum dan kemitraan umum. Dan kalau LLP atau limited liability partnership dimiliki oleh satu atau lebih mitra. Bentuk KAP di Indonesia ada perseorangan, persekutuan perdata, dan firma. Di mana kalau perseorangan dimiliki oleh satu orang dan model yang lebih kecil, persekutuan perdata perjanjian atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu atau ke dalam persekutuan dengan maksud membagi profit yang diperoleh. Dan juga ada firma, di mana kegiatan usaha di bawah nama bersama seperti KAP, Morhan, dan Ikan. Di sini ada hierarki perusahaan KAP, di mana ada asisten staf, auditor senior atau penanggung jawab, manajer senior, dan terakhir adalah partner atau mitra yang berhak menandatangani atau mensigning laporan dari hasil audit dengan pengalaman audit lebih dari 10 tahun untuk partner atau mitra. Di sini juga ada peran IAP. Yang pertama, ada mendorong pertumbuhan dan independensi dari profesi. Yang kedua itu menjaga martabat profesi akuntan publik. Yang ketiga, melindungi kepentingan publik dan akuntan publik. Yang keempat, mendorong terwujudnya good governance di Indonesia. Yang kelima, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi. Yang keenam, berperan dalam perikatan audit. Yang ketujuh, berstandar internasional. Peran Dewan IAP itu sendiri, yang pertama ada pengelolaan organisasi, yang kedua ada pengembangan program, yang ketiga ada advokasi dan perwakilan, yang keempat ada pengawasan etika dan standar profesional. Di sini juga akan dibahas mengenai profesionalisme auditor, di mana sangat penting dalam melakukan audit, karena hal ini harus didasari dengan standar etika, integritas, kualitas, kompetensi, independensi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan audit pada laporan keuangan dengan baik dan objektif. Dan juga di sini profesionalisme auditor merupakan kemampuan keahlian dan komitmen auditor dalam menjalankan tugas dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, serta berpedoman kepada standar audit dan ketentuan aturan yang berlaku. Contohnya yaitu American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Di sini juga ada persyaratan profesionalisme auditor, yaitu persyaratan yang pertama, orang yang memiliki pendidikan dan berpengalaman praktis sebagai auditor yang bertanggung jawab mematuhi standar audit yang berlaku. Yang kedua itu adalah AICPA yang menetapkan persyaratan profesional untuk CPA melakukan penelitian dan menerbitkan materi tentang berbagai subjek yang berkaitan dengan akuntansi, audit, penguasaan, konsultasi, dan juga manajemen serta jaminan pajak. Selanjutnya ada profesionalisme auditor, di mana dapat meningkatkan reputasi, menjaga integritas, dan menjaga kepercayaan publik. Dan juga yang keempat ada meningkatkan efektivitas kerja serta menjaga kepatuhan terhadap standar profesi audit. Standar audit internasional dan standar audit yang berlaku di Indonesia yaitu adalah IFAC, International Federation of Accountants, adalah organisasi yang membidangi standar-standar akuntansi seperti audit, kode etik, kendali mutu, dan topik terkait akuntansi lainnya di tingkat global. IFAC memiliki beberapa badan pembuat standar untuk pedoman ISA atau International Standard on Auditing yang diterbitkan oleh badan pembuat standar yaitu the International Auditing and Assurance Standard
the International Auditing and Assurance Standard on Board. Kegiatan IFAK di Indonesia diwakili oleh IAI. Di sini ada Institut Akuntan Indonesia yang telah memutuskan untuk beralih penuh dari PSAK lama ke IISA mulai tahun 2007. Quality control dalam profesi audit itu sendiri adalah standar audit yang diterima secara umum di Indonesia yang mengharuskan auditor untuk memiliki dan menerapkan kompetensi, pengalaman, independensi, hak perawatan profesional, integritas, dan etika. Ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur kualitas pribadi auditor sehingga hasil auditnya dapat berkualitas. Di sini juga ada quality control profesional profesi audit, yang itu ada pertama di professional care, ada yaitu tuntutan kepada auditor untuk melaksanakan skeptisme of profesional secara cermat dalam penggunaan kecakapan profesional untuk mengamati standar lapangan kerja dan standar pelaporan. Yang kedua ada etika auditor, yang ketiga ada independensi. Quality control profesi audit, di mana pada pembahasan ini kompetensi merupakan keterampilan atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, kesimpulan materi hari ini yaitu profesi akuntan publik merupakan suatu bidang yang penting dalam dunia bisnis dan keuangan. Tugas utama akuntan publik melibatkan pemeriksaan dan verifikasi laporan keuangan suatu entitas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Mereka juga memiliki peran dalam memberikan saran strategis terkait kebijakan keuangan dan perpajakan kepada klien mereka. Pentingnya peran akuntan publik dalam menjaga transparansi keuangan dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan membuat profesi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan dan kepercayaan dalam dunia bisnis. Sekian presentasi terkait materi profesi akuntan publik pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.